Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pembimbing ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nurjana SPDI, mahasiswa PPG Guru dalam Jabatan Kementerian Agama tahun 2025 pada LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Program studi Matematika dengan nomor induk mahasiswa 2518812. Pada hari Senin 25 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di kelas 10 MAN 1 Aceh Timur dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Semangat untuk hari ini? Semangat. Oke. Sebelum kita belajar, seperti biasa, untuk memberkati pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa dulu ya. Yang akan dipimpin oleh Bagus, Saudara Bagus. Oke, Bagus. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah ya. Sebelumnya Ibu mengabsen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Oke, Ibu absen aja biar lebih jelas. Mungkin setelah Ibu absen nanti saya panggil satu-satu. Boleh kalian sebutkan sesuatu kata yang paling berharga bagi kalian. Apa aja boleh? Oke. Adifa Julianda Bagus. Oke, apa kata-katanya? Sehat ya. Oke. Cut Mutia. Ya, apa kata-katanya Cut Mutia? Semoga Muhammad. Tidak datang. Sakit atau izin? Izin, oke. Ya, sebelumnya kita tentukan dulu kesepakatan kelas ya, sebelum kita belajar. Apa kesepakatan kita semua biar belajar kita disiplin. Misalnya hadir di kelas sebelum pukul 7.45. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Mengisi daftar hadir dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Sepakat? Oke. Menggunakan seragam lengkap dan atribut sesuai hari yang ditentukan. Sepakat. Hari ini hari apa? Hari Senin. Berarti seragamnya apa? Putih. Oke. Tidak menggunakan handphone selama proses pembelajaran tanpa seizin guru. Sepakat. Oke. Oke, mari kita tepuk tangan. Ya, baiklah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa? Bisa dibaca? Bisa. Oke. Jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu setelah melihat tayangan video, peserta didik dapat memodelkan masalah konseptual ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Oke?
Kemudian tujuan yang kedua, setelah peserta didik melakukan diskusi secara berkelompok, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persama linear 3 variabel ke dalam masalah kontekstual dengan benar. Oke, paham ya? Jelas berarti tujuan kita belajar hari ini ya? Oke. Biar lebih semangat pembelajaran kita, coba kita yel-yel dulu ya. Bangun dulu. Man satu. Man satu. Man satu. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita, sebelumnya Ibu ingin mengajukan dulu beberapa pertanyaan mengenai materi yang akan kita belajar. Ada yang tahu kira-kira apa pengertian dari sistem persamaan linear 3 variabel? Oke. Coba Syakira. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan yang terdiri atas 3 persamaan dan 3 variabel. Suatu persamaan yang terdiri dari atas 3 persamaan dan 3 variabel. Oke. Atas 3 persamaan dan 3 variabel ya. Oke, kita tepuk tangan dulu buat kawan kita. Atau ada lagi? Dari kawan yang lain mungkin ada yang berbeda apa itu pengertian sistem persamaan linear 3 variabel? Oke, Ulan. Apa Ulan? Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang tidak dapat diselesaikan menggunakan persamaan linear 1 variabel atau persamaan linear 2 variabel. Oke, berarti ada persamaan yang tidak bisa diselesaikan dengan 2 dan 1 variabel. Makanya kita gunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, yang kedua. Ada berapa cara penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel? Ada yang tahu? Oke. 1. Eliminasi, kedua substitusi, dan ketiga gabungan. Eliminasi. Dan gabungan. Oke, berarti ada 3 ya. Yang ada 3 cara. Yang pertama apa? Eliminasi ya? Ya. Yang kedua? Substitusi. Dan yang ketiga apa? Gabungan. Ya, ada yang tahu kira-kira apa itu eliminasi? Ya, apa itu eliminasi? Eliminasi dengan cara menghilangkan. Eliminasi dengan cara menghilangkan. Benar ya? Boleh, kita tepuk tangan dulu buat kawan kita. Kalau substitusi? Ya, apa itu substitusi? Substitusi memasukkan nilai. Ya, apa nilai mana yang kita masukkan? Ke salah satu variabel ya? Oke. Kalau gabungan? Kedua cara eliminasi dan substitusi. Iya, kedua cara kita gabungkan yaitu eliminasi dan substitusi. Coba beri tepuk tangan dulu. Oke, sebelumnya berarti kita lihat dulu atau kita saksikan sama-sama video pembelajarannya ya. Baik, konsep persamaan linear 3 variabel. Adapun definisi daripada SPLTP bahwasanya sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan yang terdiri atas 3 persamaan dan 3 variabel. Nah, adapun bentuk umum daripada SPLTP-nya yakni A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Kemudian persamaan yang kedua A2X tambah B2Y
tambah C2Z sama dengan D2. Persamaan yang ketiga, A3X tambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Ini merupakan bentuk umum daripada sistem persamaan linear tiga parabat, di mana terdiri dari tiga persamaan. Dan soal yang ada di buku tugas matematika. Oke, setelah kalian menyaksikan video tadi, kira-kira ada yang kurang jelas? Ada? Atau sudah bisa kita buat soal? Ada langkah-langkahnya ya, coba diperhatikan dulu. Misalnya ada persamaan X tambah Nah, misalnya ada tiga persamaan ini. Yang pertama ini misalkan boleh dimisalkan persamaan 1 dan ini persamaan 2 dan yang ini persamaan 3. Yang X ini disebut sebagai apa? X sebagai variabel tadi ya, kalau di penjelasan tadi, dan Y juga sebagai variabel. Z juga sebagai, berarti di sini ada berapa variabelnya? 3, yaitu X, Y, dan Z. 2 dan 3 ini disebut sebagai apa? Koefisien. Ya. 2, 3, di sini juga ada berapa? 1. Itu disebut dengan koefisien. Nah, kuncinya diingat, misalnya ingin mencari nilai X, Y, atau Z, yang pertama harus kita rubah dulu ke dua variabel ya. Kedua variabel ya. Ingat, kalau persamaan 1 dan 2 yang dieliminasikan Z, 1 dan 2 dieliminasikan Z, 2 dan 3 juga harus, persamaan 2 dan 3 juga harus dieliminasikan apa? Z. Nah, ingat ya, harus sama. Kalau 1, 2 eliminasikan X, 2 dan 3 juga harus X. Paham? Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, kalau tidak ada, sekarang Ibu bagi kelompok ya. Kita belajar kelompok. Ada tugas masing-masing kelompok. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Oke. Terlalu mencuri. Kasih kesempatan bertanya orang tua. Ada pertanyaan. Ini yang terakhir. Terus kita kali sampai kelompok bagaimana dengan kelompok 2? Ada yang kurang jelas? Iya. Ini ditanya. Ini ditanya. Ini baca ditanya. Sekarang tulisan 4 buku tambah 2 pulpen tambah 3 pensil, harganya 26.000. Bentuk matematiknya bagaimana? Ya, itu soal ini yang besar. Siapa baca? Oh, ini menjawab. Jawabannya sama. Sama yang kedua.
Sudah selesai? Nah, kalau sudah berarti bisa kita tampil ya. Oke. Tempel di ini boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil ujian kelompok. Pertama-tama kami akan mengenalkan nama-nama pertama, Razia Nur Alas, Ramadan, Sayyidina Fadilah, Fadilah. Kami ingin membacakan soal. Ada 3 siswa, seorang siswa berbelanja ke toko. Siswa pertama membeli 1 buku, 1 pensil, dan 1 garis, membayar uang sebesar 15.000. Siswa kedua membeli 2 buku, Yang lain disimak ya, didengar ya. dan siswa ketiga membeli 1 garis, membayar uang sebesar 3.000. Berapa harga 1 buku dan 1 pensil? Yang akan dijawab. Misalkan X sama dengan buku, Y sama dengan pensil, dan sama dengan pembayaran. Misalkan pensil sama garis sama dengan 18.000. X tambah Y tambah Z sama dengan 18.000 adalah kesamaan 1. 2 buku 1 pensil sama dengan 18.000 kurang 13.000. Y sama dengan 5.000. Jadi harga 1 buku adalah 10.000 dan 1 penggaris adalah 5.000. Apakah ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Oke, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya, kenapa di persamaan 1 X tambah Y tambah Z sama dengan 18? Cukup. Ya, kenapa di persamaan 1? Tadi apa pertanyaannya? Kenapa di persamaan 1 X tambah Y tambah Z sama dengan 18? Oke, silakan dijawab. Izinkan kami mencari. Ya. Kami ingin menjawab dari pertanyaan karena di persamaan 1 yaitu siswa pertama membeli 1 buku, 1 pensil, dan 1 penggaris dengan harga 18.000. Oke, Yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya, jika ada siswa membeli 2 buku dan pensil, maka berapa uang yang harus dibayar? ya coba diulangi pertanyaannya. Jika ada siswa membeli 2 buku dan 3 pensil, maka berapa uang yang harus dibayar? Kenapa? Ya, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Harga 1 buku adalah X sama dengan 10.000. Harga 1 pensil Y sama dengan 5.000. Jadi siswa membeli 2 buku dan 3 pensil sama dengan 20.000 tambah 5.000, maka uang 20.000 tambah 15.000, maka uang yang dibayar 35.000. Ada yang bertanya lagi? Oke, ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1. Tidak ada. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baiklah, setelah kalian mempresentasikan ketiga kelompok tadi, yang kelompok 1 dia mempresentasikan tugasnya tentang metode eliminasi ya. Ya. Yang kelompok 2 tentang metode apa? Substitusi. Dan kelompok 3 tentang metode gabungan. Jadi yang kelompok 1 berarti dia menghilangkan salah satu variabel. Yang kedua kelompok 2 dengan memasukkan nilai ya. Substitusi. Ya, memasukkan nilai ke salah satu variabel. Dan yang kelompok 3 kedua gabungan tadi, kedua metode ya. Ya. Metode eliminasi dan substitusi. Oke, setelah kalian tampil kelompok, kira-kira ada pertanyaan ini ya. Mengapa kita memerlukan 3 variabel dalam sistem persamaan linear 3 variabel? Tidak cukup dengan 2 variabel ya. Kenapa harus ada 3 variabel? Ada yang ingin menjawab? Karena dalam kehidupan kita seringkali ada 3 komponen atau hal yang saling berkaitan. Karena dalam kehidupan nyata ada Seringkali ada 3 komponen atau hal yang saling berkaitan. Oke. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD masing-masing ya. Tolong dijawab 5 menit. Di belakang jawab. Satu lagi ya. Di belakangnya dijawab. Boleh di belakang ini ya. Di belakang dijawab. Ya. Namanya di depan ada. Untuk nama di depan ada. Jadi kita ice breaking dulu ya. Clue-nya bagi ya. Ingat, clue-nya apa? Bagi. Jika 8 Februari sama dengan 4. Clue-nya tadi apa bagi ya? Berapa nilai 10 Mei? 5. Oke, 5 ya. 12 Februari. Berapa? 6. 12 Juni. Dirimu berapa 12 Juni? Ya. 12 Juni berapa? 6. Oke. Oke, paham ya berarti udah ya. Itu materi hari ini. Berarti sekarang kita akan melihat kesimpulan dari yang telah kita belajar hari ini. Kira-kira ada tahu apa kesimpulan yang telah kita belajar hari ini? Oke. Apa kesimpulannya kira-kira? Ya, Mbak sebutkan, bangun. Mbak didengar ya kesimpulan kita hari ini. Ada kawan yang mau menjawab ini? Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem yang terdiri dari 3 persamaan linear dengan 3 variabel. Sistem ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan 3 hal yang saling berkaitan.
Ya, berarti kesimpulannya hari ini tentang sistem persamaan linear 3 variabel yang melibatkan 3 persamaan dan 3 variabel. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kawan kita. Ada lagi yang lain yang ingin menambahkan kesimpulan hari ini? Oke. Metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dapat dilakukan dengan substitusi, eliminasi, atau metode gabungan. Oke, berarti sistem persamaan linear 3 variabel itu bisa kita jawab dengan metode apa? Eliminasi, substitusi, dan gabungan. Oke, beri tepuk tangan dulu. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan kita hari ini? Ada? Syakira, oke. Coba Syakira. Kesimpulannya, sistem persamaan linear 3 variabel dapat menghasilkan substitusi. Ya. Jika ketiga persamaan saling merupakan satu titik, maka ada satu substitusi. Jika persamaan saling mewakili atau sejajar pada nilai yang sama, bisa terjadi tak hingga solusi atau tidak ada solusi tergantung posisinya. Oke. Berarti ada 3 kesimpulan kita hari ini ya. Baiklah, untuk memberkati pelajaran kita hari ini, sebelum kita tutup, kita refleksi dulu ya. Ini ada lembaran refleksi, coba diisi sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Coba ini ada emoji, boleh diconteng kalau misalnya senang, boleh diconteng di yang senang. Kalau misalnya suka atau tidak suka, ada juga, coba diconteng masing-masing ya. Dah selesai kumpul. Ada tulis nama kan? Tulis nama. Tulis nama. Baiklah, untuk materi kita ke depan yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, untuk memberkati belajar kita hari ini, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Oke, sama-sama. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri belajar kita hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.